Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun pagi sedulur-dulur. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, afiat, serta sukses selalu ya. Amin. Di sini saya Pak Ni ya, untuk mengawali kegiatan penjualan Injil. Kita akan melakukan ngupas telur puyuh lebih dulu, karena proses pembuatan Injil bakso kan harusnya sudah siap semuanya, seperti telur puyuhnya sudah dikupas, kemudian uratnya juga sudah siap, dengan uratnya itu ya, urat, adonan dari pasar juga sudah siap, kemudian air ya juga sudah mendidih, tinggal kita lakukan untuk pembuatan. Nah, di sini saya dibantu dengan seorang istri yang setia menemani. Penjualan ini tanpa bantuan dari seorang istri tak akan mampu untuk sendirian, jadi itu lebih kuat dibantu oleh seorang istri. Untuk resep dari Injil bakso sendiri itu kan di video yang lain juga sudah saya sampaikan. Kita berbagi dalam masalah penjualan. Jadi bagi saudara-saudara yang kebetulan sedang nganggur, tidak punya pekerjaan, ingin bekerja apa, itu kalau dulur-dulur ingin mencoba jual Injil bakso ala Pak Ni ya, itu nanti tinggal mencari video yang ada resep Injil baksonya. Mudah sekali sebetulnya cara pembuatannya, dan tidak perlu modal yang banyak, modal sedikit nanti bisa menghasilkan untung yang besar. Jadi para dulur-dulur barangkali ingin berjualan seperti saya ini ya, itu syaratnya cuma dua. Satu ialah telaten ya, yang kedua semangat ya. Tanpa kedua-duanya itu dalam diikutkan dalam penjualan ya, mungkin tak akan bisa terwujud. Jadi supaya bisa menghasilkan yang baik, tentu saja harus punya prinsip yang namanya telaten dan semangat. Itu modal awal. Telaten, bahasa telaten ya. Telaten itu misalkan ada pembeli kecil ya, anak-anak lah. Kita juga sasarannya anak-anak, tapi yang dewasa kan bisa ikut jadi langganan. Beli 1.000, 1.500, tetap kita layani dengan ramah tamah. Nantinya toh kalau 1.500 rasa kok enak, dirasakan juga cocok, dia dengan sendirinya akan menambah. Daya belinya itu akan tambah. Tidak usah ditolak, itu kan rezeki, walaupun sekecil apapun rezeki dari Allah. Kita tetap berusaha, karena Allah tidak akan merubah nasib manusia kalau tidak manusia sendiri yang mau merubahnya, seperti itu. Saya memang kelihatannya sih sudah tua, karena memang tua. Ya tuh cerita saya tuh memang tua. Nama cucunya sudah 9 mas, sudah 9 cucu saya. Saya menikah tahun 77, kemudian sampai sekarang alhamdulillah ini berkat doa dari dulur sekalian masih eksis berjualan, jualan dari tahun 96 ya, 96
kalau dihitung sampai 2021 ya kisaran 25 tahunan lah masih tetap jualan, walaupun di kemarin di musim COVID ya, pandemi, itu memang daya beli masyarakat itu sangat menurun sekali jelas, sehingga omset pun jadi sedikit, tapi saya tetap bertahan berjualan terus karena sudah menjadi sumber penghasilan atau mata pencarian itu yang di situ itu. Jadi tetap semangat. Ada juga yang mengatakan bahwa saya ini sudah merdeka. Merdeka dalam artian kita sudah tidak punya tanggungan untuk menyekolahkan anak, karena anak 4 ini sudah menikah semua. Jadi kita tinggal hidup berdua sama sang istri. Tapi kita tahu kalau berduaan harus nganggur-nganggurin anak kan tidak. Tetap kita berusaha supaya badan juga bisa sehat. Itu semuanya memang Allah yang menentukan, tapi kan dari usahanya kita. Usahanya manusianya itu sendiri, seperti itu. Oke dulur-dulur, saya hormati ya. Di sela-sela penjualan, pengalaman seorang pedagang yang ada di jalan, artinya sekolahan-sekolahan ataupun keliling, itu memang banyak yang namanya duka maupun suka ya. Kadang-kadang di perjalanan sudah rasa lelah, tahu-tahu ban bocor, mau tidak mau harus kita dorong, tidak bisa dinaiki lagi. Nah, di situ itu, tapi ya masih merasa senang juga. Senangnya kan kerja di daerah, coba kerja di yang lainnya seperti itu. Cuman pengalaman-pengalaman di sekolahan itu memang karena menghadapi banyak anak-anak ya, bermacam-macam kenakalan anak-anak itu. Ada juga yang buka-buka es sendiri, itu kan kita di Sungkro, di Gerubak, itu kan jualannya tidak hanya indil bakso tok, tapi ada es tehnya. Es teh itu kadang-kadang kalau umuran kelas 2, kelas 3 itu kan masih kenakalan anak itu masih ada. Kadang-kadang naik-naik gerobaknya. Di situ buka-buka. Yang paling itu kan uang logam itu kadang-kadang jatuh di dalam es. Nah, mau tidak mau, kalau orang lain yang tahu kan akhirnya es itu tidak dijual. Kita bawa pulang tok. Itu. Jadi, bermacam-macam lah. Jadi menghadapi anak-anak sekolah yang seperti itu, kita harus punya jiwa yang lapang dada. Artinya jangan cepat marah, kita mati sabar, kepala dingin, walaupun menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan, tetap usaha. Dan tidak cuma usaha, tapi kan sambil berdoa. Jadi harus imbang, ada usaha, ada doa, seperti itu. Mungkin itu saja dulur-dulur ya. Di pagi yang saya ini dalam cara pengupasan telur puyuh. Mungkin bisa disambung lagi di lain kesempatan. Kalau hal-hal dulur-dulur ingin menanyakan sesuatu hal, misalkan sehubungan dengan resep indil bakso, mungkin di video yang lain nanti akan saya beri jawaban. Memang yang namanya indil bakso itu memang berbeda-beda ya. Kalau model indil bakso yang punya Pak Ani ini memang tapioka
dicampur dengan daging ya, jadi banyak tapioka-nya, banyak acinya, dagingnya sedikit karena kita penjualannya juga sasarannya anak-anak dan yang ada di sekolahan-sekolahan. Berbeda dengan bakso super itu memang betul-betul daging, itu campur acinya sedikit seperti itu. Ini ya, kita cukupkan sekian dulu. Semoga yang dulur-dulur ingin ingin berjualan grill bakso, nanti bisa lihat di video resep grill baksonya. Dan ucapkan juga terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kok banyak tutur kata yang salah ya, manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.